Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan salam hormat dan salam takdim saya kepada Buya, dan saya juga meminta maaf Buya, selama ini dan sampai sekarang ini kami jadi santrinya Buya belum mampu membanggakan Buya, masih jauh ngerepoti Buya lan mengkalahkan Buya. Baik, yang ingin saya tanyakan yaitu dari satu titik bait syair, karena hatimu terlalu lembut, matamu betul-betul menjadi musim hujan sepanjang tahun. Realita kehidupan saya ingat betul ketika kecil Buya, ketika kita meminta kepada orang tua kita bisa nangis, bisa meneteskan air mata. Seorang istri ketika minta dibelikan kalung kepada suaminya pun juga bisa nangis. Seorang atak bawahan minta jak kedudukan dari atasan pun juga bisa nangis. Kenapa sampai sekarang ini kita di hadapan Allah mata kita kering kerontang, tidak pernah menitikkan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaannya adalah Buya, apakah saking kasarnya hati kita? Kalaupun kasarnya hati kita, mohon dalam kesempatan ini Buya untuk mengarahkan gimana supaya hati kita menjadi lembut. Kalaupun ada faktor lain yang mengakibatkan kita mata kita kering kerontang ketika kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, mohon juga disampaikan, berilah bimbingan kami biar mata kami adalah menjadi musim hujan sepanjang mata ketika wajah ini menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ingin saya bedakan ya kualitas tangisan itu sendiri. Ketika anak kecil menangis karena ingin sesuatu dan tidak dikabulkan oleh bapaknya, itu tangisan kesel namanya. Ya. Istri juga minta kalung nggak dikasih nangis juga, itu tangisan pemaksaan. Sebab bagaimanapun laki-lakinya sudah nggak tahan ngeliat perempuan nangis, betul. Hancur hati kita udah. Ya, jadi tangisan perempuan itu seperti gelombang tsunami yang luar biasa kok. Bisa menenggelamkan diriku. Iya. Nah, yang maksudkan saya menangis ini keterharuan melihat penderitaan orang lain. Ada tetangga bulan puasa dapurnya nggak ada asapnya, kan gitu. Anaknya disuruh, coba Neng lihat tuh tangga dari pagi kok nggak ada asap-asapnya. Begitu anaknya pergi pulang lagi laporan mah nggak masak, nggak ada beras, nangis dia. Ya Allah. Nah ini kan berbeda. Jadi tangisan itu juga tangisan kesel, kekecewaan dan sebagainya. Yang sama sekali bukan tangisan seperti itu ya. Tangisan keterharuan kita melihat penderitaan orang lain. Makanya kan kebaikan hati itu bukan artinya ketika dia mengambil kebutuhannya itu ya secukupnya saja, tidak lebih. Ketika dia memberi di luar, di atas kemampuannya itu. Jadi ketika Anda ngasih uang berapapun, kalau masih dalam kemampuan Anda, ya itu belum dermawan. Apalagi memberikan sesuatu yang Anda nggak butuhkan, seperti baju-baju bekas ke sama tetangga, itu mah bukan kebaikan, itu mau buang sampah. Baru kebaikan itu kalau memang itu barang itu sedang kamu butuhkan, kau berikan kepada orang lain, itulah kedermawanan. Kebaikan hati itu ketika kita mengambil secukupnya, bahkan siap mengambil lebih sedikit dari kebutuhannya. Kalau kita seperti ini, tidak mungkin di negeri ini ada kelaparan. Ya, karena kelaparan kita adalah karena kerakusan sebagian orang yang mengambil kebanyakan. Allah sudah menjamin
wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqa. Allah menjamin. Jadi ketika ada kelaparan itu ulah manusia juga sebetulnya. Ya, mengurus kekayaan sebanyak-banyaknya. Bahkan tidak menyisakan untuk anak cucu, masa bodoh. Jadi betapa indahnya seorang nenek-nenek, kakek-kakek udah tua nanam kelapa. Di tema tangganya, nanam apa? Kelapa. Ngapain, kapan mau ngunduhnya? Umur udah 90 tahun. Apa jawabnya? Untuk anak cucu kita. Betapa indahnya dunia seperti itu. Ada yang terlupa sih, itu belum tuntas jawabannya tadi, itu ya lupa. Bagaimana cara mengelola? Nah, sebabnya hati kita ini kasar karena ada sebagian umat Islam itu membungsuhi kesenian. Gitar haram nggak? Piano, suling, lukisan, foto-foto, radio, TV, HP. Jadi otak kita ini, rasa kita ini dijauhkan dari keindahan. Saya nggak paham dasarnya apa. Seorang badut, telinga saya komentar mereka, neraka, karena membuat orang lupa sama Allah, ketawa terbahak-bahak. Ya Allah ya Rabbi, kesian banget, masa badut masuk neraka? Saya kira dia paling dulu masuk surga. Ya kan Pak, karena badut itu membahagiakan orang kok. Berapa banyak orang bahagia. Terima kasih, kita aja.